Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dan karena ibu berhalangan, maka saya akan membuat video dengan cara seperti ini. Oke, saya akan mulai. Kegiatan jurnalistik dan jenis media massa serta pengelompokannya. Judul dari kelompok 2, presentasi kelompok 2. Saya selaku anggota dari kelompok 2 yang berperan untuk presentasi hari ini, tetapi karena ibu berhalangan, maka saya akan mempresentasikannya lewat video. Pertama, kegiatan jurnalistik. Lingkup jurnalistik adalah rumah atau jurnalistik dan cakupan pemberitannya. Biasanya berkisar dari karya berita hingga klarifikasi. Berdasarkan sifatnya, berita merupakan salah satu ruang lingkup jurnalistik. Bias dibedakan menjadi dua jenis, yakni warta mutakhir dan warta berkala. Ruang lingkup jurnalistik meliputi: yang pertama, konsep dasar jurnalistik meliputi konsep, fungsi, dan definisi jurnalistik historis. Yang kedua, keragaman dan karakteristik pemberitaan, termasuk bentuk pemberitaannya dalam melaksanakannya dan menyelesaikannya dengan media dan tren pemberitaan. Yang ketiga, profesi jurnalis dan lembaganya. Yang keempat, menerapkan jurnalistik, termasuk jurnalistik, bahasa, teknologi jurnalistik, dan berbagai sumber jurnalistik. Semangat moral dalam kegiatan pemberitaan tercermin dalam etika pemberitaan. Bersamaan dengan itu, Palapa dan Syamsuddin membagi ruang lingkup jurnalistik menjadi dua bagian, yaitu berita dan opini dalam dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama, news. Berita adalah berita. Berita diartikan sebagai bentuk tulisan non-fiksi berdasarkan peristiwa faktual atau bisa juga disebut peristiwa yang pernah terjadi, dan peristiwa terkini, laporan tentang fakta nyata yang menarik perhatian, yang menarik dianggap penting dan dianggap luar biasa. News sendiri secara harfiah berarti kunci atau baru. Jika disingkat, news adalah singkatan dari North, West, South, dan S. Ini menunjukkan bahwa berita dari segalanya penjuru seluruh dunia dalam bentuk pertanyaan yang meliputi pertanyaan atau biasa disingkat 5W atau 1H. Nomor 2, views. Opini adalah pendapat orang-orang yang prihatin tentang suatu masalah atau peristiwa, dan pendapat tersebut biasanya dikomunikasikan oleh para ahli yang dalam masalah tersebut. Orang ini dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, yang dapat mendiskusikan masalah atau peristiwa yang akan menjadi berita. Kemudian judul berikutnya adalah jenis media massa dan pengelompokannya. Media massa merupakan alat yang dipakai dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada orang banyak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti film, surat kabar, televisi, dan radio. Media massa merupakan faktor lingkungan yang mengubah perilaku orang banyak melalui proses pelaziman klasik. Pelaziman belajar sosial atau proses operan. Kedua fungsi media massa tersebut adalah media massa yang memenuhi fantasi dan kebutuhan informasi. Media massa yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya yaitu radio, surat kabar, film bioskop, dan TV, dan beroperasi dalam bidang edukasi, rekreasi, dan informasi, atau bisa disebut dengan pendidikan, hiburan, dan penerangan. Berikut ini jenis-jenis media massa dan pengelompokannya. Pertama, media cetak. Secara umum,
Definisi media cetak adalah sebagai sebuah media untuk menyampaikan informasi yang memberikan manfaat dan terkait yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak yang disampaikan secara tertulis. Berikut ini adalah beberapa jenis media cetak, yaitu surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuat. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Selanjutnya, majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Selanjutnya, buletin. Buletin merupakan sebuah selembaran kertas yang dicetak pada beberapa waktu tertentu saja. Buletin ini memiliki sifat yang lebih lokal dan biasanya hanya disampaikan pada kalangan tertentu saja. Selanjutnya, buku teks. Buku teks dipakai untuk memberikan informasi atau berita tertentu. Buku teks juga digunakan sebagai pembelajaran sehingga isinya tidak beraneka macam seperti majalah atau surat kabar. Kedua, media elektronik. Media elektronik adalah satu jenis media yang menggunakan produk bagi pengguna akhir untuk mengakses isinya. Nama ini merupakan bentuk dari media cetak yang meskipun sering diketahui secara elektronis, namun tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang terbagi para pengguna umumnya yaitu rekaman audio, rekaman video, konten daring, dan presentasi multimedia. Media elektronik bisa digital atau analog, tapi media baru biasanya digital. Berikut ini adalah beberapa jenis media elektronik, yaitu televisi merupakan perangkat media elektronik yang sering digunakan karena penggunanya dapat membayar untuk membeli iklan untuk disiarkan ke jutaan orang, sehingga membawa lebih banyak bisnis kepada pemiliknya. Selanjutnya, radio. Radio adalah media massa yang digunakan untuk memberikan informasi melalui gelombang radio. Selanjutnya, ponsel. Ponsel adalah salah satu bentuk lain dari telepon yang telah diperbaharui. Ponsel kini bukan hanya sebagai alat untuk menelpon, tetapi ponsel juga memiliki banyak fitur tambahan seperti kalkulator, jam, mesin pencari, dan kamera. Selanjutnya, internet. Internet ini mampu menyebarkan informasi yang sebenarnya melalui telepon atau panggilan video. Selanjutnya, komputer. Komputer yang dipakai biasanya untuk menyebarkan informasi yang terhubung melalui internet sehingga dapat mengirimkan informasi atau berita yang diinginkan. Ketiga, media online. Media sosial merupakan suatu media massa dari salah satu media cetak dan media elektronik. Pada masa ini, media sosial tengah mengalami masa peningkatan yang sangat maju karena didukung oleh internet yang meningkat dengan dapat menggunakan media apapun, terutama telepon genggaman, yang jelas menjadi bagian hal yang sangat pribadi. Media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: pertama, pesan yang disebarkan tidak hanya untuk satu orang, melainkan untuk semua orang banyak. Contohnya pesan melalui SMS atau internet. Kedua, pesan yang disebarkan bebas, tidak harus melalui suatu aplikasi gatekeeper. Yang ketiga, pesan yang disebarkan lebih cepat dibandingkan media lainnya. Yang keempat, penerimaan pesan dapat menentukan waktu interaksi. Nah, itulah tadi hasil presentasi video saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya dari salah satu anggota kelompok 2 yang harusnya presentasi hari ini. Sekali lagi mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan pada presentasi video saya kali ini. Dan semoga presentasi video saya ini bisa membawakan berkah. Ya, kayaknya sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.